Halo guys, gila. Kalian sadar nggak sih apa yang terjadi di pasar keuangan minggu ini? Pertanggal 26 Januari 2026, harga emas dunia resmi mencetak sejarah baru, tembus 5.070 USD per ounce. Kalau dikonversi ke rupiah, harga emas batangan Antam diprediksi bakal tembus 3 juta rupiah per gram sebentar lagi. Ini bukan lagi investasi buat nenek-nenek, ini fenomena gila. Pertanyaannya, kenapa emas nggak ada remnya? Apakah bakal naik terus selamanya? Atau ini jebakan bubble? Hari ini, kita bongkar datanya bareng-bareng. Let's go! Sebelum kita bahas kenapa 2026 ini spesial, kita lihat dulu pola sejarahnya. Emas itu aset yang unik. Sejak sistem standar emas dicabut tahun 1971, harga emas trennya cuma satu, naik dalam jangka panjang. Kenapa? Simple, scarcity atau kelangkaan. Bank sentral bisa cetak uang kertas sebanyak-banyaknya. Tapi penambang cuma bisa nambah stok emas dunia sekitar 1 hingga 2% per tahun. Jadi, saat dunia lagi chaos, krisis, atau perang, orang nggak percaya sama kertas. Orang balik lagi ke God's money, yaitu emas. Itu kenapa dia disebut safe haven. Oke, masuk ke alasan kenapa Januari 2026 ini harganya meledak. Alasan pertama dan terbesar, takut perang. Ketegangan Israel-Iran pasca perang 2025 belum kelar, sekarang malah makin panas dengan isu serangan nuklir dan keterlibatan Amerika. Logika investor simpel, kalau perang besar pecah, pasar saham bisa hancur, uang fiat bisa inflasi. Jadi semua orang, dari investor retail sampai negara, rame-rame buang uang tunai dan beli emas buat pelindung. Reuters menyebut ini safe haven rush. Semakin dunia nggak aman, semakin emas berkilau. Alasan kedua, dan ini yang bikin kenaikannya sustainable, bandar lagi borong. Siapa bandarnya? Bank Sentral Dunia. China, India, Turki, Polandia, mereka semua lagi gila-gilaan menimbun emas. Data dari World Gold Council menunjukkan pembelian mereka di 2025-2026 ini rekor tertinggi. Kenapa? Mereka lagi melakukan dedolarisasi. Mereka nggak mau terlalu bergantung sama dolar AS, apalagi lihat sanksi ekonomi yang sering dipakai AS. Jadi mereka tukar cadangan devisa mereka ke emas fisik. Kalau paus udah belanja, harga pasti kedorong naik. Alasan ketiga, kebijakan The Fed. Ingat rumus ini, suku bunga turun sama dengan emas senang. Emas itu aset yang nggak ngasih bunga, dividen. Kalau bunga bank tinggi, orang mending taruh uang di deposito. Tapi di 2026 ini, The Fed atau Bank Sentral AS terus memangkas suku bunga untuk nyelamatin ekonomi. Akibatnya, dolar melemah dan opportunity cost pegang emas jadi kecil banget. Investor mikir, ngapain pegang dolar yang lagi loyo, mending beli emas yang lagi bullish. Kombinasi tiga hal tadi, perang, tambah bank sentral borong, tambah bunga turun, menciptakan perfect storm di tahun 2026. Makanya jangan kaget, Goldman Sachs bahkan sudah merevisi target mereka. Dulu mereka bilang target $3.000, sekarang mereka bilang bisa tembus $5.400 per ounce di akhir tahun. Di Indonesia, efeknya double. Selain harga emas dunia naik, kalau rupiah melemah lawan dolar, harga emas Antam bakal makin mahal lagi. Jadi buat yang udah beli tahun 2024 atau 2025, selamat, kalian lagi panen raya. Tapi pertanyaannya, apakah bakal naik terus sampai langit? Jawabannya, enggak. Nggak ada aset yang naik garis lurus, pasti akan ada fase koreksi atau profit taking. Misalnya kalau tiba-tiba ada perdamaian di Timur Tengah atau The Fed naikin bunga lagi, harga emas bisa anjlok sesaat. Tapi untuk big picture 5-10 tahun ke depan, selama uang masih dicetak dan geopolitik masih panas, tren besarnya masih bullish. Saran saya, jangan FOMO all in sekarang. Cicil beli, dollar cost averaging, adalah kunci biar nggak boncos pas harga koreksi. Nah, itu dia bedah tuntas kenapa emas lagi menggila di 2026. Intinya, emas itu cerminan ketakutan dunia. Semakin dunia takut, semakin harga emas naik. Kalian tim mana nih? Tim hold emas sampai kiamat atau tim trading ambil cuan jangka pendek? Coba absen di kolom komentar. Kalau video ini bikin kalian makin melek finansial, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Salam cuan!